Kembali lagi bersama saya Maria Sarjana dalam eksklusif interview Bloomberg Technos. Kali ini kita akan membahas dan berbicara terkait dengan World Water Forum ke-10 di Bali. Dan saya sudah bersama dengan seorang yang luar biasa, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sandiaga Uno. Bapak, terima kasih kehadirannya. Terima kasih Bloomberg Technos, terima kasih Mbak Maria. Terima kasih banyak. Pak, hari ini kita akan berbincang terkait dengan WWF ke-10 ya Pak ya. Begitu, kalau kita melihat pesertanya banyak sekali Bapak, ada 46.000. Kemudian apa sebetulnya dampak yang signifikan terhadap tourism di Indonesia? Alhamdulillah 46.000 ini menambah target dari wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang kita prediksi akan menggeliatkan bukan hanya ekonomi Bali, tapi seluruh juga ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Jika kita melihat, mungkin perhelatan World Water Forum ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah Indonesia selenggarakan. Dan dampak belanja langsungnya kita prediksi sekitar 30 juta rupiah untuk per pesertanya. Jadi kalau ada 30 sampai 40 ribu prediksi kita dengan rombongan maupun pendamping bisa sampai 50 ribu ini, kita mentargetkan dampak ekonomi langsung dari belanjanya sekitar 500 sampai 1,5 triliun rupiah. Jadi 500 miliar rupiah sampai 1,5 triliun rupiah. Jadi itu dampak ekonomi langsung. Tapi yang menurut saya lebih memiliki dampak jangka panjang adalah bahwa Indonesia mengambil kepemimpinan yang sangat strategis di isu yang berkaitan dengan air dan pengelolaan air sebagai suatu topik yang sangat penting untuk generasi ke depan. Nah, disinilah kita lihat bahwa para peserta ini bukan hanya datang bersenang-senang, tapi ikut menyumbangkan pikiran, memberikan masukan, dan mereka tinggal lebih lama. Bukan hanya di Bali, ada yang juga extend ke beberapa destinasi lainnya, dan mereka memberikan dampak yang sangat signifikan positifnya terhadap pengelolaan lingkungan terkhusus air. Oke, karena tadi Bapak sudah sebutkan ada beberapa hal kemudian yang bisa disumbangkan dari para peserta ini kepada Indonesia ya Pak ya. Tentu kita masih berbicara di ranah pariwisata. Kemudian apa yang bisa diambil dari apa yang mereka sumbangkan ke dalam konferensi kemarin Pak untuk pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya untuk pariwisata air Pak. Karena kan kita juga mengusulkan Hari Danau ya Pak ya. Danau juga menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia. Ya. Danau kita memiliki 840 danau lebih. Kita juga memiliki danau-danau yang sangat tingkatannya dunia seperti Danau Toba. Ini danau vulkanik terbesar di dunia. Dan setiap danau itu punya potensi pariwisata. Jadi pariwisata berbasis air ini sangat-sangat luar biasa. Misalnya di Danau Toba kita sudah mengembangkannya sebagai destinasi super prioritas, dan ada event-event seperti F1 Powerboat dan event-event aquabike dan lain sebagainya. Nah, kita ingin memperkenalkan agar pariwisata air ini Indonesia bisa menjadi suatu destinasi yang paling favorit di dunia. Bukan hanya danau, kita juga punya pantai, permukaan air laut kita yang indah, pantai-pantai kita yang sangat berpasir putih, belum lagi sensasi di bawah air laut. Underwater tourism ini juga banyak diminati. Jadi memang pengelolaan air ini sangat menjadi crucial dan penting buat kita dan strategis dalam menjaga peluang Indonesia untuk mempertahankan posisi terdepannya di sektor pariwisata. Dan saya melihat bahwa pengelolaan sungai, danau, pemanfaatan sumber daya air yang lebih berkearifan lokal dan menjaga agar laut kita ini untuk kelestariannya masa depan ini menjadi panggilan bagi kita semua. Dan Presiden World Water Council menyampaikan kan, bukan hanya menjadi water fighter, tapi menjadi water warrior. Dan kita sudah punya
ikonnya yang kita sudah tuangkan dalam bentuk industri ekonomi digital gaming, yaitu Varuna. Varuna itu yang kita sudah sampaikan, inilah ikon water warrior kita atau pendekar air kita, yaitu Varuna. Jadi kita punya pendekar air kita ya Pak ya, Varuna ya. Dan ini anak-anak muda semua, sekitar 1/4 daripada yang mengikuti event World Water Forum ini, 25%-nya adalah anak-anak muda. Nah, kita harus pastikan pemuda-pemudi kita ini menjadi Varuna, jadi water warrior. Jadi pendekar air. Ya, jadi pendekar air. Pendekar air. Bapak kalau tadi juga berbincang terkait dengan potensi bisnis, kemudian kita juga pasti akan berbicara tentang investasi atau investor. Bagaimana Bapak melihat dari forum ini, kemudian bisakah ditarik, adakah investor-investor yang mungkin juga menjadi tertarik kepada Indonesia setelah acara ini? Menurut Bapak bagaimana? Ya, di high level panel ke-7, di mana saya berbicara mewakili pemerintah, kami menyampaikan bahwa kita sangat terbuka untuk investasi, terkhusus dalam pengelolaan air. Saya kebetulan juga punya pengalaman dulu berinvestasi di perusahaan yang mengelola penyediaan air bersih dan bermitra dengan pemerintah, dan saya melihat masih terbuka peluang untuk kemitraan dalam konsep public-private partnership. Jadi memang bisnis air ini jangka panjang, penuh resiko, tapi dengan teknologi, dengan inovasi, dengan adaptasi, kita bisa menghadirkan peluang investasi yang luas bagi sektor swasta, dan kita targetkan mungkin sampai $50 miliar bisa kita ajak berinvestasi di penyediaan air untuk bukan hanya bisnis ya, tapi juga untuk populasi kita, dan ini memiliki daya tarik jangka panjang, bukan hanya untuk mencapai Sustainable Development Goals ke-6, tapi juga menghadirkan investasi yang memberikan aspek keberadilan dan juga keuntungan yang bisa dinikmati oleh banyak masyarakat kita. Kalau boleh tahu Bapak, mungkin bisa disebutkan atau dimention investor yang kemudian memang sudah tertarik, kira-kira tertarik dengan Indonesia terkait dengan water, pengelolaan air, kemudian air bersih ini, dan juga pariwisata air tentu saja. Adakah negara yang memang sudah? Tadi ada dari Amerika, ada juga dari Eropa, ada dari Timur Tengah, juga tadi ada perwakilan dari negara-negara Asia lainnya. Mereka tertarik bukan hanya dari segi mencari peluang investasi, tapi juga bagaimana berkontribusi dengan konsep pendanaan dan investasi yang sudah sangat kekinian. Jadi ada konsep blended finance, di mana mereka tidak hanya menggunakan dana-dana pihak swasta, tapi juga membawa dana-dana dari organisasi non-profit maupun juga dari yayasan-yayasan yang mengelola banyak sekali demi kepentingan dana, demi kepentingan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang poin ke-6. Oke, Pak, berbicara soal pembangunan berkelanjutan tentu terkait dengan pariwisata. Kita tahu bahwa Indonesia pulau-pulaunya sangat kecil-kecil ya Pak ya, dan kemudian mereka juga membutuhkan integrasi seperti yang juga disampaikan di WWF bahwa ada integrasi pengelolaan air gitu bagi pulau-pulau kecil. Kalau dari Kementerian Pariwisata untuk melakukan mungkin koordinasi dan juga isi tentang pariwisata air bersih, limbahnya itu apakah sudah ada Pak? Jadi tidak ada pariwisata tanpa air bersih. Tidak ada pariwisata tanpa pengelolaan limbah yang arif dan bijaksana. Jadi no water, no tourism. Dan kita harus pastikan bahwa konsep pengelolaan yang terintegrasi yang juga melibatkan masyarakat lokal itu bisa kita hadirkan. Nah, konsep kami mengedepankan desa wisata. Seperti yang tidak jauh dari sini di Kura-Kura Bali ada desa wisata Serangan. Di situ menghadirkan bukan hanya alam yang indah, budaya yang adiluhung, tapi juga beberapa produk-produk wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan karena ini ada hubungannya dalam menjaga ekosistem pengelolaan air yang baik. Misalnya penanaman mangrove, pelestarian dan restorasi dari terumbu karang, maupun pelepasan tukik, penyu. Kita kemarin juga
membawa para delegasi ini untuk prosesi melukat, pemurnian ya Segara Kerti. Nah ini yang menurut saya menjadi keunikan sendiri dari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau kita ini, apalagi dengan climate change, sangat terancam. Ada peningkatan permukaan air laut yang harus kita hadapi, dan ini semua tanggung jawab anak-anak muda kita dan pemerintah. Semua pihak berkolaborasi, stakeholders melakukan langkah aksi yang konkret dan real, agar potensi yang kita miliki ini bisa kita jaga, kita lestarikan untuk anak cucu dan masa depan Indonesia. Luar biasa ya Pak. Jadi memang sudah ada hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait hal ini. Kita juga akan masuk ke ranah UMKM Pak. Karena kita tahu bahwa Menparekraf sangat konsen terhadap UMKM. Lalu bagaimana integrasi antara UMKM dengan tadi Pak, pengelolaan air dan juga limbah? Apakah memang sudah ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan oleh Kementerian? Kita terus melakukan pelatihan, kita memberikan pemasaran juga kepada UMKM dan kita memberikan permodalan. Jadi PPP itu pelatihan, pemasaran dan permodalan. Pelatihannya terus kita lakukan sepanjang tahun dengan memilih beberapa klaster yang sangat berdekatan dengan pengelolaan air yang baik seperti kuliner, fashion, penggunaan sustainable fashion sehingga tidak ada limbah kimia dan limbah baju. Juga kita memberikan perhatian khusus kepada kriya. Ini mereka kita tampilkan di Fair dan Expo, lebih dari 500 UMKM dan ada beberapa spot ya, selain di Nusa Dua juga ada di Kuta. Kami melihat bahwa peran UMKM dalam ekonomi sirkuler ini atau ekonomi yang sirkuler dan berkelanjutan ini sangat besar karena jumlah mereka besar sekali, 64 juta UMKM. Kita harus berdayakan mereka, dan jika mereka bisa mengadopsi praktek penggunaan dan pengelolaan air yang arif dan bijaksana, maka kita akan melihat gerakan yang diusung oleh World Water Forum, yaitu Water for Shared Prosperity atau untuk kemakmuran bersama ini bisa kita capai. Dan saya juga mengingatkan kita bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah mencanangkan di pasal 33 bahwa air termasuk bumi dan segala yang terkandung di dalamnya itu untuk kemakmuran bersama. Share prosperity. Amin. Ya, luar biasa sekali. Bapak, ini yang terakhir dari kami, Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada beberapa konsen yang dilakukan Menparekraf terkait dengan pariwisata tentu saja. Sedang viral, Pak, bahwa Bapak melakukan stop pembangunan sebuah hotel gitu ya, Pak, di kawasan Pecatu, Bali. Sebetulnya seperti apa, Pak? Ini kenapa Bapak melakukan stop ini? Ya, pertama video yang beredar yang dilaporkan kepada kami ini merupakan sebuah reminder ya, sebuah pengingat bahwa kita dalam membangun pariwisata itu harus menjaga kelestarian alam. Dan banyak peraturan-peraturan yang telah kita koordinasikan baik dengan Pemprov maupun juga di lintas kementerian. Nah, saya minta ini di stop dulu untuk dipastikan perizinannya sudah semua lengkap, dan kita pastikan peruntukan dan perizinannya dan yang terjadi di lapangannya itu sinkron. Karena misalnya mereka membangun untuk material yang mereka lakukan ada peraturan khusus bahwa mereka tidak bisa membawa material itu keluar. Tebing itu mereka tidak bisa hancurkan. Tebing itu harus dipertahankan. Dan setelah seandainya semua peraturan itu dipenuhi dan dilengkapi, maka kita akan duduk bersama untuk melihat aspek keberlanjutan lingkungannya seperti apa. Karena pembangunan pariwisata bukan hanya di Bali tapi di Indonesia harus menjaga aspek kualitas dan keberlanjutan, quality dan sustainability. Itu yang kami tindak tegas, dan kami tidak akan ragu-ragu untuk melakukan penyetopan dan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk memastikan setiap pembangunan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
itu mengacu kepada prinsip-prinsip yang kita usung untuk quality dan sustainability. Sustainability, baik. Terima kasih, keren sekali Pak. Keputusannya untuk melakukan stop dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Demikian perbincangan kami bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang luar biasa Bapak Sandiaga Uno. Sampai jumpa, saya Maria Sarjana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Maria. Terima kasih.